Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming yang masih hangat, fresh from the open, dan mungkin channel Dika ID adalah channel pertama di Indonesia yang review laptop ini. Dan laptop gaming ini juga sering banget kalian requestkan di kolom komentar Dika ID. Jadi sesuai judul, sesuai thumbnail, perkenalkan ini adalah Lenovo Y7000. Dan sepertinya channel Dika ID udah hampir membahas semua varian Lenovo ya, mulai dari C340, S340 sampai ke Legion Y7000 ini. Mungkin yang kurang Y545, jadi harap bersabar dulu, nanti kalau ada barangnya pasti akan kita review juga. Dan sekarang masalahnya sejak ada Y545 dan Y7000 ini saya agak sedikit bingung mensegmenkan produk dari Lenovo ini. Kalau kemarin Lenovo L340 Gaming itu saya segmenkan dengan gaming entry level produk lain. Jadi contohnya misalkan kalau Asus ROG entry levelnya adalah Asus TUF, kemudian kalau Acer Predator ada Acer Nitro, Dell Alienware ada Dell G3, XP Omen ada XP Pavilion Gaming. Nah, sekarang saya bingung nih, kalau Lenovo kan mungkin Y740, bawahnya entry levelnya ada Y540, kemudian Y7000 dan juga Y545 ini mau masuk kemana gitu loh. Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa buat kalian yang belum makan, makan dulu, dan kalau udah makan, udah kenyang, jangan lupa minum karena seret. Kalau udah kenyang, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas Lenovo Y7000 yang secara SKU itu mirip dengan Lenovo Y540. Kalau Y540 ada dua SKU, yaitu Core i5 9300H dan juga Core i7 9750H. Y7000 pun sama. Jadi dia memiliki dua SKU, Core i5 9300H dan Core i7 9750H. Dan kebetulan yang akan kita review kali ini adalah yang varian Core i7 9750H dengan GTX 1650 4GB. Memori RAM-nya ada 16GB dengan settingan dual channel, SSD-nya 512GB, dan layarnya untuk yang varian Core i7 baik di 540 dan juga Y7000, layarnya itu sudah memiliki frame rate yang cukup tinggi, yaitu 144Hz. Dan bahkan untuk Y7000 dan juga Y540 itu untuk varian Core i5 harganya juga sama, untuk yang varian Core i7 harganya juga sama, dengan sama-sama mendapatkan tas yang baru dari Legion yang namanya adalah Recon Backpack, dan kalian juga akan mendapatkan free Microsoft Office Home Student 2016. Oke, setelah spoiler spesifikasi sedikit saja dan nanti akan kita bahas lebih detail, sekarang kita bahas dulu secara desain. Dan seharusnya kalian udah tahu lah ya apa perbedaannya Y540 dan juga Y7000, karena hampir semuanya itu mirip dengan Y540, cuman perbedaannya hanya saya udah spoiler di sini, tapi sekarang langsung saja kita bahas dari segi desain. Kalau secara desain di bagian cover belakangnya ini memang berbeda jauh dengan Lenovo Y540 yang kita review kemarin. Dan kalau kemarin saya hanya bisa menemukan dua perbedaan minor antara Lenovo Y530 dan juga Lenovo Y540. Tapi kalau perbedaannya dengan Lenovo Y7000 ini terlihat banget, karena di bagian cover belakangnya ini konsepnya berbeda dengan logo Legion Y yang agak membesar. Nanti logonya akan menyala merah seperti ini. Kalian nggak kelihatan kan? Ya enggak lah, sebentar saya coba matikan lightingnya dulu. Nanti nyalanya akan merah seperti ini, merah menyala seperti ini. Kalau di Lenovo Legion Y530 dan juga Y540, logonya ada di pojok kanan bawah dengan logo Y-nya saja yang menyala berwarna putih. Di Lenovo Legion Y7000 ini agak berbeda. Sebentar sambil saya nyalakan lagi lightingnya karena kayaknya noise. Ya kalau kayak gini nggak nyala ya, anggap saja ini menyala merah ya. Ini kalau saya tutupin kan dia nyala merah. Nah sekarang di Y7000 itu logonya agak sedikit terlihat gaming ya. Kalau misalkan di Lenovo Legion Y530 dan juga Y540 itu kan desainnya kayak nggak terlalu terlihat gaming. Tapi kalau di Lenovo Legion Y7000 ini desainnya sekarang menurut saya sih agak terlihat gaming ketimbang si Lenovo Legion Y540. Meskipun menurut saya desainnya masih terlihat simple. Kemudian kalau untuk bahan materialnya sama dengan Lenovo Legion Y540, bahan materialnya plastik yang solid banget dan juga memiliki finishing parutan kuku seperti ini. Cuman kalau Y540 itu kan agak random. Kalau di Y7000 ini dia mengikuti garis abstrak yang ada di logo melingkar ini. Jadi sekarang finishing teksturnya itu kayak parutan kuku, cuman desainnya dia melingkar mengikuti logo Legendnya yang ada di sini. Selain itu semuanya sama. Jadi kayak ibaratnya itu kalian beli Lenovo Y540 kemudian cover belakangnya diganti seperti ini. Karena untuk bagian lain itu benar-benar sama. Jadi engselnya maju ke depan seperti ini, port-portnya juga masih ada di belakang seperti ini, dengan ada USB Type-C, DisplayPort, kemudian USB 2.0, HDMI, input LAN, input power, dan Kensington lock. Di sebelah kanannya juga sama, ada satu buah USB 3.0 dan juga jack audio. Di sebelah kirinya juga sama, jadi ada USB
3.0 dan juga lampu indikator. Yang berbeda sekarang adalah di bagian dalam di area keyboard. Tapi sebelum saya jelaskan, seperti biasa kita tes dulu apakah laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Bisa lah ya. Kebanyakan kalau engselnya yang agak maju ke depan seperti ini itu bisa dibuka dengan satu tangan. Nah, perbedaannya dengan Lenovo Legion Y540 yang kita review kemarin, kalau di Y540 itu keyboardnya backlit berwarna putih dan kesannya itu kayak keyboard bisnis, jadi nggak terlalu terlihat gaming. Di Y7000 ini warna keyboardnya sekarang merah mengikuti logo yang ada di belakang ini. Jadi mungkin menurut saya Lenovo itu ingin menghadirkan desain yang terlihat gaming, karena memang desain dari Y540 itu kesannya kayak premium, kayak laptop bisnis, tapi dia memiliki spesifikasi gaming. Nah, dengan adanya Lenovo Legion Y7000 ini mungkin Lenovo ingin menghadirkan laptop yang memiliki kesan gaming look. Meskipun menurut saya kesan gaming looknya ini tipis banget, jadi hanya ditambahi dengan aksen merah dan juga cover belakang yang sekarang konsepnya diganti secara total. Karena untuk bagian lain itu benar-benar sama dengan tombol powernya yang juga ada di bagian tengah atas, desain layout keyboardnya juga sama, desain touchpadnya juga sama dengan Y540 kemarin, speakernya juga sama-sama disertifikasi oleh Harman, layar bezelsnya pun juga sama dengan Lenovo Y540, engselnya pun juga bisa di flip sampai 180 derajat seperti ini. Jadi menurut saya secara keseluruhan Y7000 ini sebenarnya adalah Y540, cuman perbedaannya hanya di warna keyboard backlit dan juga di bagian cover belakang yang menurut saya konsepnya ini diubah sekarang jadi dia biar kelihatan gaming look kayak gitu. Perbedaannya adalah di spesifikasi monitornya. Kalau yang kita review Y540 yang i5 kemarin kan dia pakai layarnya itu 60 Hz. Kalau Y7000 ini pakai layar yang 144 Hz dengan panelnya IPS dan layarnya ini dimanufaktur oleh BOE dengan ID-nya NV156FHM-N4G yang memiliki 331 brightness nits, kemudian 72% NTSC, 60% Adobe RGB, dan 92% sRGB dengan refresh rate-nya 144 Hz. Cuman di Y540 itu juga ada SKU yang Core i7 dengan layarnya juga 144 Hz. Apakah panel layarnya sama? Jujur saya nggak tahu karena saya belum pernah nge-review Y540 yang Core i7. Tapi misalkan nanti di Lenovo Y540 yang Core i7 panel layarnya sama, jadi udah bisa saya pastikan kalau Lenovo Y7000 ini hadir buat kalian yang mungkin nggak suka dengan desain Y540 yang terlalu simple, yang terlihat laptop bisnis, dan kurang terlihat gaming. Tapi kalau misalkan saya disuruh milih antara Y540 yang Core i7 yang sama-sama 144 Hz dengan spesifikasi yang mirip dan juga harga yang sama dengan Y7000, saya akan memilih Lenovo Y540. Karena kalau secara desain saya itu orangnya suka desain yang kalem, yang simple, yang nggak terlalu terlihat gaming. Jadi kalau misalkan saya gunakan untuk meeting itu nggak terlalu terlihat norak. Tapi kembali lagi karena desain itu tergantung ke selera orang masing-masing. Jadi mungkin buat kalian yang suka dengan desain gaming looknya ala Y7000 ini ya kalian bisa pilih Y7000. Tapi kalau kalian suka desain seperti saya yang kalem, ya kalian bisa pilih Y540 atau Y740. Sekarang kita coba buka Lenovo Y7000 ini untuk mengetahui bagian apa saja yang bisa di-upgrade dan penampakan motherboardnya kayak gimana dan apakah sama dengan Y540 dan juga Y740. Kalau dari penampakan casing bawahnya sih sama dengan tulisan Legion yang ada di sini dan juga ada grill yang terlihat besar-besar. Tapi sekarang kita coba buka aja apakah dalamnya juga ikutan sama. Oke, jadi ternyata bagian dalamnya ini juga sama dengan Y540 yang kita review kemarin dengan dua pipa heatsink di sini dan juga dual fan yang ukurannya cukup besar-besar. Yang sistem pembuangan panasnya ini ada 4, jadi di sebelah kanan sini ada sistem pembuangan, di belakang ada 2, di sebelah samping kiri juga ada 1. Dan untuk bagian apa saja yang bisa di-upgrade, di sini udah pasti ada 2 slot RAM yang sudah terisi dengan 8x8 karena kita tadi udah lihat di CPU Z. Dan sama dengan Lenovo Y540, kalian akan mendapatkan soket tambahan yang bisa kalian gunakan untuk menambah hard disk. Kemudian kalau untuk SSD-nya juga bisa kalian tambah dengan syarat kalian mengganti SSD ini ke kapasitas yang lebih besar. Kemudian untuk spesifikasi baterainya juga sama dengan kapasitas 4630 mAh 52,Wh battery yang ketika saya tes untuk streaming YouTube Loop menggunakan koneksi Wi-Fi dengan tingkat brightness 50%, speakernya ada di 25%, bisa bertahan sekitar 4 jam 25 menit. Kemudian untuk letak speakernya juga sama dengan Lenovo Y540, jadi front facing menghadap ke penggunanya yang letak speakernya ini ada di depan. Dan speakernya ini disertifikasi oleh Harman yang kualitas suaranya menurut saya juga sama dengan Y540 yang kita review kemarin. Kira-kira seperti ini suaranya.
Oke, sekarang waktunya kita tes Lenovo Y7000 dengan Core i7 generasi ke-9, GTX 1654GB dan layar 144Hz-nya ini. Karena saya juga cukup penasaran apakah GTX 1650 ini udah bisa mendapatkan 144Hz FPS di game-game terkinian saat ini. Tapi pertama, seperti biasa, sebelum kita tes gaming, kita tes Sensebench R15 dulu sebanyak 10 kali sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya Lenovo Y7000 dengan Core i7 9750 hanya mendapatkan skor sekitar 1223 CB, dan tes ini juga sudah saya tes sebanyak 10 kali. Dan ini adalah laptop dengan Core i7 generasi ke-9 dengan skor Sensebench tertinggi yang pernah saya review. Dengan skor Sensebench rendahnya itu ada di run yang baru pertama kali dengan skornya 1223. Dan untuk skor tertingginya ada di angka 1244 CB. Dan ketika saya tes sebanyak 10 kali, CPU-nya juga masih stabil, nggak ada skor yang ada di bawah 1200 CB. Untuk suhu temperatur CPU-nya ketika stress test menggunakan Sensebench sebanyak 10 kali ini juga masih relatif dingin dengan suhu max load 88 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro. Seperti biasa, kita menggunakan template yang sudah kita beli khusus untuk rendering benchmark di DKID. Dan hasilnya Lenovo Legion Y7000 ini bisa merender template yang kita beli dengan durasi waktu 1 menit 16 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita menggunakan game yang casual, game yang ringan dulu, dan ini adalah game FPS yaitu CSGO. Dan hasilnya kalian bisa merasakan sensasi gaming di layar 144Hz di game CSGO ini, karena untuk FPS yang didapat dari Legion Y7000 ini cukup tinggi dengan average FPS ada di atas 200 FPS. Untuk suhu max load-nya ketika game ini juga relatif dingin dengan GPU-nya ada di angka 65 derajat Celcius dan CPU-nya ada di 87 derajat Celcius. Lanjut ke game FPS yang lain, tapi ini game yang cukup berat dan game kompetitif yaitu Apex Legends. Di game ini kita menggunakan resolusi Full HD, grafiknya rata kanan mentok high, dan apakah Legion Y7000 ini bisa mendapatkan 144 FPS? Jawabannya enggak. Average FPS yang didapat ketika menggunakan settingan high di game Apex Legends ini adalah sekitar 80-95 FPS. Dan kalau kalian mau merasakan sensasi monitornya yang 144Hz, kalian harus menurunkan settingannya ke rata kiri atau very low, dan hasilnya FPS yang didapat akan berhasil di angka kisaran ya 122-144 FPS. Lanjut ke game FPS lain, tapi ini adalah game AAA yang cukup berat yaitu Battlefield 5. Di game ini kita menggunakan resolusi Full HD, settingannya kita coba dulu di rata kanan atau high, dan FPS yang didapat oleh Y7000 masih cukup playable di angka 40-50 FPS, tapi karena monitornya adalah 144Hz, jadi kita cari dulu settingan mana yang bisa mendapatkan 144 FPS. Sama seperti di settingan game Apex Legends tadi, di Battlefield 5 ini kalian harus set settingannya itu mentok rata kiri atau very low biar kalian bisa mendapatkan average FPS di angka 100. Lanjut ke game FPS wajib di KID yaitu PUBG Steam atau PUBG PC. Pertama kita coba dulu di settingan high apakah bisa mendapatkan 144 FPS, dan hasilnya GTX 1650 di tuning hardware-nya Y7000 masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS 90-100 FPS. Cuman seperti game-game yang sudah kita coba tadi, di game PUBG ini kalian juga bisa mendapatkan sekitar 144 FPS dengan settingan rata kiri atau very low. Dan di game PUBG ini ketika saya tes settingannya di settingan rata kanan atau ultra juga masih sangat playable dimainkan dengan average FPS ya 65-70. Cuman ya kalau misalkan kalian set ke settingan ultra, kalian nggak akan bisa merasakan sensasi gaming di monitor yang 144Hz. Karena layar monitor 144Hz itu bukan hanya smooth dari segi gambar, tapi monitor 144Hz itu juga bisa membuat game kalian lebih responsif. Kemudian untuk software bawaannya juga sama dengan Lenovo Y540 yang namanya adalah Lenovo Vintage, yang gunanya kalian bisa memonitoring profil CPU, GPU, RAM, dan juga SSD dari Y7000 kalian. Kalian juga bisa set thermalnya ke mode quiet, balance, dan juga performance. Yang ini adalah untuk ngeset sistem fan-nya agar dia lebih cepat. Kemudian juga ada rapid charge dan juga fitur-fitur Lenovo Vintage yang sebenarnya sudah banyak banget saya jelaskan ketika saya nge-review laptop Lenovo yang lain. Dan seperti biasa buat kalian yang minat dengan Lenovo Y7000 ini, kalian bisa langsung cek link pembelian di deskripsi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Lenovo Legion Y7000 kali ini, dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan SKU yang sama dengan Y540, dengan harga yang juga sama dengan Y540, menurut saya Y7000 ini hadir buat kalian yang mungkin nggak terlalu suka dengan desainnya Y540, Y530, ataupun Y740. Karena seperti yang kalian tahu, desain dari Y540 dan juga Y740 itu nggak ada kesan gaming-gamingnya, itu nggak ada, dengan backlit warna putih dan juga logo Legend yang simple yang ada di pojok kanan bawah. Jadi kesannya laptop Legend itu kayak bisnis, jadi belum ada kesan gaming. Dan Y7000 ini hadir untuk menghadirkan laptop Legend yang lebih gaming look. Dan kalau kalian ingat Y520, kebetulan saya juga ada laptopnya di sini. Y520,
Y520 itu desainnya bagian cover belakangnya hampir mirip dengan si Y7000 ini. Jadi kalau kalian lihat, aduh, agak susah juga. Jadi kalau kalian lihat desainnya itu mirip dengan Y520, cuman sekarang itu lebih berevolusi, jadi lebih berani dan lebih terlihat, ya lebih terlihat futuristik lah ketimbang Y520. Dan kalau dari segi performa, menurut saya 1650-nya ini kalau dibilang bottleneck dengan layar yang 144 Hz, iya kalau kalian gunakan di game dengan settingan high atau ultra. Tapi kalau kalian mau berkorban ya, kalian mau berkorban dengan settingan grafik yang lebih low, rata kiri, kalian masih bisa merasakan sensasi gaming di 144 Hz. Karena gaming di 144 Hz itu bukan hanya layarnya yang terlihat lebih smooth, tapi ketika kalian mainkan mouse kalian itu terasa lebih responsif dan lebih nyaman. Dan kalau ada yang bilang percuma dong beli 1650 dengan layar 144 Hz tapi nggak bisa main grafik high dengan dapat 144 fps, menurut saya sih nggak juga, karena kalau kalian misalkan main di layar 60 Hz, kemudian kalian average FPS-nya ada di angka 90-100, kalian juga masih bisa merasakan sensasi 100 Hz, meskipun belum 144 Hz, tapi paling tidak ada di angka di atas 60 Hz. Oke, jadi cukup segitu aja video review dari Lenovo Y7000 kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi, and see you on the next video. Bye-bye! Red.